Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali. Mohon maaf Bapak Ibu karena tadi terdapat kendala teknis yang tidak disengaja di mana Zoom meetingnya yang biasanya bisa untuk kapasitas banyak, yang tadi untuk kapasitas hanya 100 peserta. Mohon maaf Bapak Ibu, kami dari tim Guru Inovatif Indonesia minta maaf kepada Bapak Ibu dan untuk saat ini alhamdulillah Zoom meeting bisa untuk kapasitas yang lebih banyak lagi. Nah, tentunya Bapak Ibu di sini sudah semangat sekali ya, dan tentunya Bapak Ibu lagi menunggu kira-kira topik apa yang akan disampaikan oleh Pak Noval. Dan Pak Noval akan menyajikannya tentang topik infografis terkait optimalisasi Google Slides. Begitu. Baik, kami silahkan kepada Pak Noval untuk memaparkan kembali terkait materi pada pertemuan kedua. Kepada beliau, kami silahkan. Oke, terima kasih Mbak Melisa. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf atas kendala teknis. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Saya izin untuk share screen dulu. Nah, tadi sampai sini ya Bapak Ibu. Jadi kita mencoba untuk memahami kembali gimana sih cara mendesain infografis. Nah, infografis itu ruhnya, kekuatannya itu ada di kekuatan desain ya Bapak Ibu. Jadi meskipun kita guru, kalau cuma hanya memberikan info yang diberikan itu hanya teks saja, maka itu menjadi sangat membosankan Bapak Ibu. Tapi kalau dipadukan ada teks, ada gambar, dan itu didesain dengan bagus, maka itu akan menjadi sebuah info yang sangat menarik. Nah, kekuatan desain ini ya kita harus miliki Bapak Ibu. Karena juga kita sudah dilengkapi dengan segudang ilmu, segudang informasi. Gitu ya. Sehingga kalau informasi ini dipadukan dengan desain grafis, maka menjadi sangat bagus. Nah, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk membuat infografis itu pertama tentukan ukurannya dulu Bapak Ibu. Ya, ukurannya. Contoh misalkan info ini akan disebar di Instagram, maka kita pilih yang ukurannya square, kotak ya Bapak Ibu. Atau info ini akan saya share di Reels ya. Jadi di Reels Instagram atau di story Instagram boleh atau di story Facebook juga boleh. Maka ukurannya bukan square lagi tapi portrait. Gitu Bapak Ibu. Kemudian infografis. Nah, saya gunakan untuk thumbnail YouTube itu sebagai info awal di YouTube. Nah, buatlah thumbnail yang menarik. Nah, itu posisinya bukan portrait tetapi landscape. Nah, jadi ukuran-ukuran ini yang harus Bapak Ibu nanti ketahui. Jadi peruntukannya nanti di-share atau mau dibagikan dengan apa. Yang kedua, siapkan aset digital. Nah, aset digital ini menjadi penting ya Bapak Ibu. Bahannya itu disiapkan dulu. Terlebih informasi pentingnya yang harus betul-betul disiapkan. Kalau gambar dan lain sebagainya, nah, Bapak Ibu itu masih bisa mencarinya di YouTube. Di Google ya. Mohon maaf. Jadi bisa cari di situ. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan layanan Explore yang ada di Google Slide. Nanti bisa cari juga di situ. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu. Nah, ini kekuatan yang paling menentukan. Nah, ya, ada informasi, kemudian ada grafisnya, padukan. Nah, jadi edit. Nah, jadi kekuatan editing ini yang nanti menjadi paling penentu, gitu ya Bapak Ibu. Bagus enggak dilihat, enak enggak dipandang, gitu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu stop membuat infografis tanpa memperhatikan berikut. Jadi, pemilihan warna. Jangan dikira kalau banyak warnanya malah lebih menarik. Nah, itu keliru Bapak Ibu. Bahkan sekarang infografis hampir semuanya tanpa warna, polosan, background putih aja. Termasuk web-web dari kementerian juga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pilihan font. Font itu Bapak Ibu ada sebuah karakter ya. Ada sebuah karakter yang mewakili dari sebuah perasaan Bapak Ibu. Font.
Jadi kalau font keriting misalkan, font keriting itu menandakan bahwa perasaan itu senang, ya, atau sedih, itu bisa. Makanya kenapa banyak buku anak-anak SD, utamanya buku kelas 1, itu fontnya tidak menggunakan font kayak Times New Roman, gitu ya. Kemudian seperti Arial, itu tidak dipakai. Tapi untuk anak-anak SD kelas 1, fontnya itu banyak font yang handwriting. Jadi ditulis kayak keriting menggunakan tangan. Nah, karena itu mewakili perasaan bahwa anak kelas 1 ini masih jiwa bermainnya tinggi. Jadi kesenangan terhadap benda dan sesuatu itu juga masih tinggi. Kemudian untuk font lagi Bapak Ibu. Nah, tentu berbeda. Font yang digunakan untuk surat undangan pernikahan dengan surat undangan resmi dari kementerian misalkan, itu karakternya berbeda Bapak Ibu. Kalau undangan pernikahan, maka font yang dipilih itu banyak yang keriting ya Bapak Ibu. Bahkan ada yang tegak bersambung dan seterusnya. Karena itu mewakili dari sebuah perasaan senang. Nah, beda kalau undangan dari lembaga gitu ya. Itu fontnya tegas. Ya, fontnya tegas, berdiri gitu. Nah, jadi karakter-karakter font ini Bapak Ibu silakan nanti dipilih sesuai dengan karakter dari siapa pembacanya nanti seperti itu. Hierarki sudah saya jelaskan tadi, layout juga sudah saya jelaskan. Nah, kontras. Nah, kontras itu nanti mewakili dari apakah teks yang dimuat di situ akan terbaca atau bahkan buram karena warnanya berdekatan dengan warna background. Nah, ini dihindari Bapak Ibu. Background biarkan aja, biarkan polos aja. Mungkin itu jauh lebih bagus ya. Oke, mengenal infografis. Nah, ini boleh dicatat nih Bapak Ibu ya. Yang pertama, itu ada infografis yang disebut dengan lini masa. Karena ini disebut lini masa, maka ini ada perjalanan waktu, ada historis ya Bapak Ibu. Contoh misalkan Jakarta. Yang ingin dikenalkan adalah Jakarta. Tetapi bukan judulnya yang dikenalkan, tetapi wajah dari Jakarta yang direpresentasikan melalui gambar. Nah, jadi gambarnya ini yang lebih dominan supaya menarik orang duluan. Hierarki sudah. Terus setelah itu baru judulnya. Karena ini timeline, maka tahun ini dibuat menjadi tebal dan besar. Nah, ini perjalanan waktu. Jadi tanpa membaca isi teksnya, orang itu sudah paham, oh ini tentang Jakarta dari tahun ke tahun gitu. Nah, jadi menggiring perasaan orang untuk lebih dalam memahami dari informasi, nah, Bapak Ibu bisa gunakan teori hierarki itu tadi. Lanjut, lini masa. Nah, yang sekarang list atau rincian atau daftar ya, Bapak Ibu. Jadi semua didaftar. Contoh misalkan di sini gempa, kekuatan gempa. Supaya judul ini meyakinkan, maka dibuatlah di sini seolah-olah tanahnya retak ada gempa gitu ya. Jadi ada sebuah gambar yang mengilustrasikan. Kemudian didaftar Bapak Ibu ya. Skala kekuatan gempa dari 2,5 sampai 5,4 apa dan seterusnya. Ada daftarnya. Nah, mendaftar itu Bapak Ibu tidak harus teks seperti ini didaftar satu-satu, tidak harus. Nah, ini cukup berbeda nih. Kalau ini yang didaftar itu langkahnya ya Bapak Ibu. Nah, tanda-tandanya itu disertai dengan gambar dan keterangan. Nah, ini didaftar semua. Tanda-tanda gejala. Oke. Tadi lini masa, kemudian ada daftar, dan yang sekarang adalah apa ini? Proses ya, how to. Kalau proses pasti ada urutan langkah ya Bapak Ibu. Langkah 1, langkah 2, dan seterusnya. Contoh nomor yang di tengah ini Bapak Ibu ya. Memang yang disajikan ini gambar-gambar. Ya kan? Tetapi di sini diberi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, ini menyatakan sebuah langkah. Coba bayangkan kalau info ini tidak disertai nomor, maka ini akan menjadi kurang bermakna. Apa maksudnya? Seperti itu.
Tapi karena ada langkah 1 dan seterusnya, maka orang akan menjadi paham. Nah, menyusunnya ini terserah ya. Ini tergantung dari gimana Bapak Ibu memandang. Misalkan lebih suka langkah itu di draft ke bawah aja. Boleh, ini ada di sini 1, 2, 3, 4 tuh. Diurut ke bawah. Dan seterusnya ya. Oke, itu how to. Nah, sekarang perbandingan atau perbedaan. Nah, ya Bapak Ibu, coba lihat di sini. Perbedaan itu supaya ada trust, ada pemisah, maka dibuat kotak. Nah, nih, selalu begitu ciri-cirinya. Jadi, cowok dikasih warna yang berbeda, kemudian dikotakin dengan terpisah dengan cewek. Nah, ini menunjukkan sebagai perbandingan. Coba bayangkan, misalkan ini dalam satu kotak sama, misalkan warnanya ungu semua. Orang tidak akan menangkap apa maksudnya, gitu. Karena ini sudah di kotak beda, yang ini, kemudian ini cowok, ini cewek. Oh, nah jadi menggiring perasaan bahwa ini ada bedanya, gitu. Nah, oke ya Bapak Ibu. Termasuk yang di sini juga. Tuh, coba kita lihat nih. Ini influenza, yang ini pilek. Nah, influenza warna merah, terus pilek warna biru, dan seterusnya. Oke, ini perbandingan. Dan yang terakhir adalah statistik. Nah, jelas ini menyajikan sebuah data ya, Bapak Ibu. Bisa diagram lingkaran, biasa diagram garis, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang coba yuk kita buat infografis yang sederhana, tetapi Bapak Ibu bisa ini ya, bisa nanti bisa mempraktekkan ya, hasilnya akan seperti apa gitu. Baik Bapak Ibu, nah untuk itu pertama kita buka dulu, seperti kemarin ya Bapak Ibu, kita buka Google Slide, saya buka New Tab di sini. Dan di sini Bapak Ibu bisa pilih langsung slide. Nih ada slide, kita klik. Oke. Kita tunggu sampai proses ini berhasil ya Bapak Ibu. Nah, dan jangan lupa Bapak Ibu. Nah, ini sudah. Kita buat blank di sini. Seperti ini ya. Nah, karena infografis ini akan saya tampilkan di layar ponsel gitu ya. Akan saya tampilkan di story dari Facebook gitu, maka saya akan membuat portrait. Jadi tidak square ya Bapak Ibu, tidak square, tidak kotak. Jadi yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya pilih file di sini, kemudian saya ubah ukuran kertasnya. Nah, jadi page setup-nya kita ubah. Di sini Bapak Ibu silahkan pilih yang custom, kemudian Bapak Ibu bisa pilih pixel ya, boleh. Nah, Bapak Ibu jangan lupa di sini kita buat misalkan 1080, kemudian tingginya itu 720. Misalnya. Ini apa nih? Oh, lebar. Kebalik ya Bapak Ibu, yang ini 720. Kemudian yang ini saya buat 1280. Coba. Nah, jadi layarnya cukup panjang Bapak Ibu. Cukup panjang sehingga kita akan membuat ya. Nah, kita tentukan dulu Bapak Ibu. Jadi apa mau infografis apa yang akan kita inginkan. Oke ya. Jadi di sini saya hapus saja dulu Bapak Ibu. Hapus. Kemudian saya buat judul. Terlebih dahulu judul di sini. Sorry, sini. Ya. Saya buat daur hidup. Kupu-kupu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tidak terlihat ya. Ya. Oke. Ini saya buat rata tengah Bapak Ibu.
Oke. Nah, Bapak Ibu supaya ada bedanya antara belakang dengan ini saya buat backgroundnya abu-abu sedikit aja. Saya buat abu-abu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang ini Bapak Ibu untuk tulisan daur hidup kupu-kupu ini, saya persis taruh di tengah. Tidak terlalu mepet ke atas Bapak Ibu, karena itu akan mengurangi pandangan gitu ya, kebagusan gitu ya. Kemudian ini saya cetak tebal Bapak Ibu. Ukurannya saya menggunakan ukuran 36. 36. Ya, coba kita lihat. Nah, kira-kira seperti inilah jadinya. Ya. Nah, gimana ya? Sebentar Bapak Ibu. Oke, bolehlah dilebarin gini ya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita mulai dari membuat daftar ya. Jadi di daftar apa urutannya ya. Proses ya Bapak Ibu. Sorry, mohon maaf. Jadi daur hidup kupu-kupu itu adalah proses. Ya, proses. Jadi kalau proses berarti ada urutan. Jadi ada urutannya. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, saya akan membuat sebuah lingkaran di sini. Idenya ada lingkaran. Saya tekan kontrol supaya lingkarannya sempurna. Tekan shift ya Bapak Ibu, salah. Oke, seperti ini. Dan lingkaran ini mungkin saya akan beri warna apa ya? Boleh. Kemudian tanpa garis tepi, kita transparan. Dan kita cari gambar ulat, telur ya Bapak Ibu. Telur ulat vektor. Misalkan begini. Kita tekan enter. Terus kita cari lagi di sini Bapak Ibu. Mana telurnya? Cari. Nah, ini Bapak Ibu, telur ulat kartun ya. Ini saya pilih. Di sini. Kemudian saya insert. Nah, terus ini saya Oke. Nah, ini saya taruh di sini Bapak Ibu. Ya. Kecilin dikit. Nah, jadi Bapak Ibu ini sudah ada telur ya, gitu. Nah, kemudian ini menjadi kurang bagus karena warnanya bertetangga Bapak Ibu ya. Carilah yang kontras, misalkan hijau dengan kuning ya. Hijau dengan kuning. Nah, atau pilih yang orange. Boleh cari yang mana. Nah, sehingga ini menjadi beda gitu ya Bapak Ibu. Tuh, menjadi sangat terlihat ketika ditempelkan. Oke, kita pilih kuning aja. No. Ini transparan ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat teks Bapak Ibu di sini.
telur. Ini kalau ini 36, mungkin ini saya cetak 28 ya Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian saya cetak tebal. Nah, oke, karena ini ada biru ya, hijau Bapak Ibu. Ini teksnya saya ganti ke hijau. Nah, jadi agar hidup sama dengan yang ini ya, tidak pakai warna yang lain-lain. Terus setelah itu, ini telur sudah. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Baru Bapak Ibu bisa isi di sini dengan konten ya. Kontennya mungkin sekitar 16. Dan ini tidak saya cetak tebal. Oke. Saya pakai lorem ipsum Bapak Ibu seperti kemarin. Karena cuman butuh paragrafnya saja. Jadi untuk isi dan seterusnya Bapak Ibu bisa menggunakan sesuai bidang masing-masing ya. Ini untuk cepat-cepatan aja Bapak Ibu. Ya. Saya ambil sampai sini. Ini saya Ctrl C atau copy, kemudian saya taruh di sini. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Terus ini kita buat rata tengah Bapak Ibu. Rata kanan dan kiri. Nah, gimana Bapak Ibu? Sudah terlihat kan? Kemudian yang kedua ya, Bapak Ibu juga boleh misalkan kurang bagus sih kalau menurut saya, karena di sini ini tidak menggambarkan satu kesatuan gitu antara gambar dengan teks yang ada di sampingnya. Saya buat kotak boleh enggak? Ya, ini saya ke ataskan dulu Bapak Ibu. Sangat boleh ya Bapak Ibu. Saya tambahi kotak deh misalkan save di sini. Kemudian saya buat dari sini misalkan ya. Oke, kemudian yang ini saya kecilin. Dan saya taruh belakang ya Bapak Ibu. Klik kanan di sini. Order itu kita taruh paling belakang. Send to back. Nah, karena warnanya sama, menjadi kurang bagus. Oke, ini saya geser. Jadi warnanya kita kasih warna yang berbeda dengan backgroundnya Bapak Ibu. Contoh misalkan saya akan kasih warna ini warna putih. Nah, kemudian untuk ini saya kasih warna yang berbeda. Transparan. Nah, jadi jauh lebih manis Bapak Ibu daripada yang tadi. Sehingga ini menjadi lebih sempurna ya. Nah, sip. Sudah pas ya Bapak Ibu. Kalau gambarnya kurang besar Bapak Ibu, saya blok ini gambar. Saya Ctrl G agar atau klik kanan pilih grup. Kemudian ini saya besarkan Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Terus Bapak Ibu, apa yang perlu dilakukan lagi? Nah, misalkan supaya ini terlihat bagus dan menonjol gitu ya, kita beri shadow sedikit saja supaya menjadi lebih kontras. Pembeda ya. Klik kanan, format option, kemudian ada drop shadow, dan kita geser angle-nya ini 30 aja Bapak Ibu di sini. Nah, 35 boleh. Nah, dan sekarang sudah ada sama dengan kotak yang ini. Ini juga kita buat klik kanan, format option, dan kita pilih drop shadow, centang, angle-nya tipis saja, kita buat ukurannya 35 misalkan. Ya. Nah,
Oke, ini udah jauh lebih bagus dan lebih menarik. Oke, ini saya kontrol semua Bapak Ibu. Saya lakukan Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya taruh bawahnya. Taruh di sini. Nah, dan supaya ada perbedaan ya Bapak Ibu, maka ini saya blok. Saya Ctrl G dulu. Maksudnya di grup ya Bapak Ibu. Saya grup. Dan yang ini saya taruh di depannya. Bring to front ya. Nah, ini saya geser. Oke. Ini Bapak Ibu, saya geser ke sini. Dan lurus ya dengan yang di atasnya. Nah, tuh. Jadi di sini Bapak Ibu kita geser. Oke, ini ungroup. Kemudian kita atur lagi Bapak Ibu di sini. Kembangkan kalau ini misalkan nah lebar dan anunya sama ya sudah cukup berarti sudah. Jadi ini kita ubah judulnya menjadi ulat. Oke. Entah ini urutannya betul atau salah ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lebih paham tentang materi masing-masing ya. Coba kita slideshow ya Bapak Ibu. Nah, dan kita lihat hasilnya akan menjadi seperti apa. Nah, coba kita lihat. Ya, Bapak Ibu, gimana? Bisa nggak membayangkan nih Bapak Ibu? Ya kan? Nah, keren banget nih ya. Terus Bapak Ibu, setelah itu, setelah kita buat ulat, maka ini kita copy lagi. Yang ini kita blok dulu. Seperti ini. Nah, setelah ulat jadi kepompong ya Bapak Ibu. Ctrl C, Ctrl V. Kita geret ke bawah. Oke. Kita paskan ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah di tengah. Jadi udah pas. Tinggal kita atur jarak ininya ya Bapak Ibu. Ini kita agak ke ataskan sedikit. Agar seimbang. Iya, sudah seimbang Bapak Ibu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, karena ini ada 4 ya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu ya Bapak Ibu. Maka mungkin informasi ulat ini saya kecilkan Bapak Ibu supaya tujuannya supaya muat ini satu layar ini ya, satu kanvas ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini saya kecilkan. Ya, kira-kira seperti ini. Dan yang ini Bapak Ibu, saya ke ataskan lagi. Oke. Dikira-kira saja distribusinya sama jaraknya ini. Nah, ini terlalu dekat. Ya, kalau gini sudah pas. Oke, kita ubah namanya menjadi kepompong. Ya. Kalau ada urutan yang dilewati, nanti Bapak Ibu bisa melengkapi sendiri ya. Cari di sini kepompong. Kepompong kartun ya. Nah, ini udah ada nih, yang warna hijau malah bagus. Jadi semuanya sama-sama hijau Bapak Ibu. Temanya hijau dan kuning. Nah, oke. Ini kita unlink. Kemudian kita kecilkan Bapak Ibu. Oke, ini saya ungroup. Kemudian untuk telur ini saya ubah diganti dengan kepompong. Nah, ingat Bapak Ibu keseimbangan ya. Jadi untuk objek gambar ini usahakan seimbang. Jadi jangan ada yang dominan terlalu besar nih kayaknya gitu. Jadi diukur-ukur ya Bapak Ibu.
Oke, ini sudah. Tinggal satu, tinggal sedikit Bapak Ibu. Tinggal kupu-kupu ya. Tinggal kupu-kupu yang kita buat. Oke, kupu-kupu kita ambil dari ulat. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Terus kita taruh di tengah sini. Nah, cakep. Bapak Ibu ya. Kita kalau tahu hasilnya, pasti wow gitu. Ya Bapak Ibu. Ini keseimbangan ya Bapak Ibu. Ini saya geser-geser. Ini juga saya geser. Ya. Kita cari, kita buang gambar kupu-kupu ini. Kupu-kupu. Kartun ya. Cari yang hijau misalkan mana. Karena semua hijau Bapak Ibu. Mana. Ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Klik insert. Kemudian kita coba untuk unlink. Nah, sudah di unlink Bapak Ibu. Dan kita kecilkan ya. Kita taruh di sini. Kita coba untuk samakan proporsi atau besaran dari objeknya. Dan sekarang, coba kita lihat Bapak Ibu di slideshow. Nah, gimana Bapak Ibu ya? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu membuat infografis seperti ini? Sederhana, dilihat di HP itu bagus, karena ini sudah seukuran HP, Bapak Ibu. Ya kan? Terus, gambarnya juga bagus. Kita juga tidak susah tadi mencari gambar, cukup dengan explore, Bapak Ibu. Ya. Dan yang perlu dilakukan selanjutnya adalah kita akan membuat hyperlink ya Bapak Ibu. Hyperlink supaya ini background-nya kurang hitam dikit Bapak Ibu ya. Kurang hitam sedikit. Ya, sekarang lebih kontras. Oke, jadi ini saya blok seluruhnya. Saya klik kanan, kemudian Ctrl G atau grup. Nah, ini saya juga grup, Bapak Ibu. Ya kan? Ini juga saya grup. Kita grup semua. Nah, sekarang kita buat halaman kedua, Bapak Ibu. Halaman kedua. New slide ya. Oke. Terus halaman kedua ini saya kopikan dari ini isinya. Ctrl C, saya taruh di sini Ctrl V ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya hapus, Bapak Ibu. Kemudian ini juga saya hapus. Nah, ini saya buat background-nya biar sama. Background-nya abu-abu juga. Seperti ini. Oke. Dan yang berbeda Bapak Ibu, untuk gambar ini saya taruh di atas ya. Untuk gambarnya saya taruh di atas. Ini saya grup. Iya. Oke. Ini saya grup ya Bapak Ibu.
Nah, dan ini saya taruh di bawahnya seperti ini. Untuk gambar ini saya besarkan. Yes. Bapak Ibu sambil tekan shift ya supaya proporsional. Ini saya taruh agak ke bawah dikit. Dan untuk ini saya taruh di tengah. Oke. Ini Bapak Ibu saya taruh di sini. Dan saya agak besarin. Nah, tarik ke bawah lagi. Ya, ini klik kanan. Kita ungroup ya Bapak Ibu. Kita ungroup. Dan kita atur lagi dari susunan teksnya ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk telur saya taruh tengah misalkan. Kemudian untuk lorem ipsum atau teks dari isi teks ini bisa kita copy lagi Bapak Ibu, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Dah. Nah, ini jadi slide kedua yang informasinya adalah tentang dari telur ya. Kita kembali ke sini Bapak Ibu. Ini kupu-kupu. Nah, untuk sementara ini sudah jadi Bapak Ibu. Dan ini bisa kita berikan. Contoh, ini namanya saya buat daur hidup kupu-kupu ya. Di sini saya linkkan ya Bapak Ibu karena ini sudah timbul. Jadi seolah-olah ini adalah bisa diklik gitu ya Bapak Ibu karena sudah saya kasih shadow tadi. Klik kanan, kemudian kita link Bapak Ibu. Ada nggak linknya? Kok nggak ada Bapak Ibu? Nah, klik kanan, link di sini. Kemudian kita ke slide. Nah, ini ke slide 2 ya Bapak Ibu. Oke, termasuk tulisannya ini Bapak Ibu. Tulisan ini kalau diklik, klik kanan, kemudian link, kita menuju ke, nah ini slide 2. Oke, jadi klik kotaknya juga sama, klik teksnya juga sama nanti, fungsinya juga gitu. Nah, cuma kalau di grup, ini kok nggak muncul ya. Nah, itu nggak ada linknya ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, ini sudah jadi. Sehingga kalau kita slideshow Bapak Ibu, nah ini menjadi hyperlink ya Bapak Ibu, hyperdokumen. Jadi tidak hanya bisa diarahkan ke slide berikutnya, tapi bisa kita arahkan ke sebuah video dan seterusnya. Nah, jadi kita klik di sini, maka masuk ke yang informasi telur. Gitu. Oke. Nah, cara membagikan Bapak Ibu bisa membagikan ini dengan cara klik share di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik anyone seperti ini. Dan Bapak Ibu di sini bisa pilih viewer atau komentator atau editor ya. Nah, tapi karena ini hanya cukup untuk dilihat, maka viewer aja. Kemudian kita copy link. Nah, dan sekarang saya bagikan di kolom komentar ya, Bapak Ibu. Di sini. Tuh. Sudah, Bapak Ibu? Bisa? Kira-kira? Sudah terkirim belum ya? Nah, terkirim tuh, Bapak Ibu ya.
Oke. Nah, jadi Bapak Ibu saya kasih tipsnya gitu ya. Saya kasih tipsnya karena di sini ada tulisan edit ya Bapak Ibu. Oke, saya buka new tab di sini. Nah, di sini ada tulisan edit ya. Jadi tulisan edit ini bisa Bapak Ibu ubah menjadi view misalkan. Jadi nanti kira-kira apa bisa langsung slideshow dan seterusnya. Ya. Masih berputar-putar ya Bapak Ibu. Oke, cara yang kedua Bapak Ibu membagikan. Bagikan itu bisa klik file, kemudian klik download. Di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Misalkan PNG. Nah, jadi nanti di masing-masing slide Bapak Ibu tinggal download PNG 1. Jadi ini slide pertama. Kemudian masuk ke slide kedua. Sini. Download lagi. Nah, PNG lagi. Ya. Nah, jadi gambar ini nanti diurutkan ya Bapak Ibu. Mulai dari yang lengkap dulu, habis itu telur dan seterusnya. Sehingga nanti yang akan melihat urutan di Facebook ya, urutan story itu kan, oh ini nyambung ya gitu. Jadikan PDF misalkan ya Bapak Ibu. Klik download, kemudian kita pilih yang PDF dokumen. Nah, ini coba kita lihat ya, hasilnya seperti apa. Nah, saya kirim di kolom komentar misalkan. Ya. Oke, saya stop sharing dulu Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah saya download ya Bapak Ibu. Nih, daur hidup kupu-kupu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita kecilin. Nah, meskipun di PDF Bapak Ibu, bagusnya kalau sudah di hyperlink ya, itu bisa diklik Bapak Ibu tuh. Diklik, nah masuk ke nomor 2 gitu. Contoh misalkan tulisannya saya klik. Nah, jadi nanti langsung ke sini. Padahal ini adalah bentuknya PDF. Jadi bisa langsung dibaca dan ditampilkan. Oke ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh saya klik, tuh, langsung ke sini. Baik Bapak Ibu, jadi ini gambaran singkat tentang gimana cara kita membuat infografis. Tadi saya mencontohkan infografis proses ya, mulai dari telur dan seterusnya, hingga Bapak Ibu bisa mempraktekkan dengan tema atau materi yang lain. Untuk itu, saya ingin komunikasi lebih jauh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Noval atas pemaparan materinya. Wah, keren sekali ya Bapak Ibu terkait infografis menggunakan Google Slide, di mana ternyata Bapak Ibu bisa membuat infografis berbasis Hyperdocs. Dan ternyata ketika di-download menggunakan PDF, ternyata bisa menyambung begitu ya Bapak Ibu. Keren sekali nih. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya. Karena Bapak Ibu telah menyimak materi dari Pak Noval step by step, tentunya Bapak Ibu ketika terus-menerus berlatih pasti akan bisa menghasilkan sebuah karya, yaitu terkait infografis pada malam hari ini. Baik, untuk sesi saat ini kita masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand dan Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya juga. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui kolom chat Zoom, silakan Bapak Ibu bisa mengetikkan langsung pertanyaan di kolom chat Zoom. Nah, ini ada Ibu Erniwati yang sudah raise hand.
dari Makassar. Wah, semangat sekali nih Bu Erniwati. Silakan Bu Erni bisa langsung bertanya kepada Pak Noval. Ya, terima kasih Pak Nova. Assalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik dengan ilmu yang saya dapatkan pada hari ini, demikian juga kemarin. Sangat menarik, Pak. Mudah-mudahan saya bisa belajar karena sesuatu hal yang baru pasti akan diulang-ulang dulu sebelum diketahui. Intinya gini, saya lihat hasil tadi, apakah boleh kita gunakan Google Slide ini untuk membuat sampul? Karena sepertinya kita bisa mengatur ukuran kertas pada saat awal. Nah, kalau memang bisa, berarti sangat memudahkan kita untuk membuat sampul sebuah laporan. Karena yang paling sulit saya rasakan pada saat membuat laporan itu sampul, malah saya minta tolong teman untuk dibuatkan sampul. Tapi kalau kita lihat tadi kayaknya mudah, dalam artian sederhana untuk membuat sebuah sampul. Nah, kalau memang bisa, berarti kita gunakan ukurannya berapa, Pak, untuk pembuatan sampul itu? Itu saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erni. Silakan kepada Pak Noval bisa langsung menanggapi. Oke, nah jadi untuk sampul ya Bapak Ibu sangat bisa Bapak Ibu. Jadi untuk ukuran ya tadi ukuran ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Nah sekarang tergantung ukurannya mau pakai ukuran yang berapa. Jadi Bapak Ibu tinggal cari ukuran kertas. Misalkan buat laporan ukurannya adalah A4. Ketik dulu di sini ya Bapak Ibu. Saya kurang hafal juga soalnya. Ukuran A4. Kalau Nah, F4, Pak. F4, gimana? Pak. Ukuran F4. Iya. F4. Nah, bisa ketik di sini F4. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ukuran F4 itu adalah 215 kali 330 mm. Nah, sehingga Bapak Ibu di proyek ini di awal tentunya kita harus tentukan kanvasnya dulu gitu ya ukurannya. Jadi klik file, kemudian Bapak Ibu pilih page setup. Ya ini tadi. Dan Bapak Ibu bisa pilih yang sentimeter ya, sentimeter di sini. Kemudian kita ketik di sini berapa tadi ya? 215, 215. Yes. Jadi kita ketik di sini 21,5 ya, karena ini dalam senti. Kemudian yang ini 33,0. Nah, baru deh kita apply misalkan. Jadi kita ya, ini juga sudah berubah ya Bapak Ibu. Ini sudah menyesuaikan dengan ukuran kertas F4. Nah, ini sudah F4 nih. Ya kalau kita print nanti pasti seukuran F4. Jadi gitu Bu Erni ya caranya. Ya, makasih Pak. Ya, baik Bu, sama-sama. Wah, keren sekali nih Google Slide. Ternyata Bapak Ibu jika ingin membuat sampul di Google Slide juga bisa jawabannya. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung mengubah ukurannya sesuai dengan ukuran yang Bapak Ibu inginkan. Begitu. Nah, kemudian silakan kepada Bapak Ibu bisa langsung bertanya terkait materi kita pada malam hari ini yang sangat keren sekali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung praktekannya karena practice makes perfect, di mana kita harus terus-menerus berlatih agar Bapak Ibu bisa ahli dalam membuat sebuah presentasi ataupun infografis dengan Google Slide. Begitu. Silakan Bapak Ibu bisa gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk bisa langsung bertanya kepada Pak Noval. Ini tadi sepertinya ada beberapa chat di chat Zoom Pak terkait posisi explore dan juga background Pak. Mengubah background bagaimana? Mungkin bisa diulang sekali lagi Pak. Backgroundnya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu di sini explore tuh di mana gitu ya. Nah, untuk explore sendiri Bapak Ibu itu ada di sini Bapak Ibu. Ada di pojok kanan bawah. Ya. Ini diklik aja explore. Sini.
Kemudian Bapak Ibu untuk background, jadi kalau pingin instan Bapak Ibu, background tuh bisa langsung klik di sini background. Ya kan? Misalkan backgroundnya tema atau gambar. Oke, saya ulangi, backgroundnya adalah image, choose image misalkan. Kemudian kita upload. Ya, kita coba ya Bapak Ibu. Backgroundnya adalah background foto saya misalkan, seperti ini. Nah, maka kita bisa klik down tuh. Sudah berubah tuh backgroundnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, tapi background ini menjadi tidak bagus karena tidak sesuai dengan ukuran kertas tadi ya, Bapak Ibu. Jadi untuk background, Bapak Ibu bisa sesuaikan dulu ukuran apa namanya? Ukuran gambarnya itu untuk kita jadikan background. Background yang kedua, ini kita reset aja ya, Bapak Ibu. Kita reset, kita ubah menjadi warna lagi seperti tadi. Nah, jadi nggak pakai gambar. Yang kedua, kita membuat tema. Jadi kita bisa klik view di sini. Kemudian kita buat theme builder. Jadi theme builder. Kemudian Bapak Ibu bisa klik di sini. Ctrl A. Kemudian saya delete. Nah, bersih nih. Nah, kita bisa membuat tema di sini dengan menambahkan background. Misalkan saya tambah gambar. Ini image. Kemudian kita upload. Ya. Kita upload. Misalkan kita cari gambar. Nah, ini misalkan ya. Kita klik open. Nah, jadi untuk gambar ini saya taruh di bawah. Taruh di bawah seperti ini. Iya. Taruh. Nah, ini saya klik agak ke atas saja Bapak Ibu. Ya. Dan coba saya besarkan misalkan. Nah, kalau sudah, ini bisa kita close aja Bapak Ibu. Nah, sudah ya kan? Dan setelah kita lihat Bapak Ibu, maka di sini bisa muncul tuh background-nya ya. Kelihatan nggak tuh di belakang? Nah, kenapa? Karena kita bisa nge-apply, bisa pasang tema yang dibuat tadi. Jadi klik kanan di sini, kemudian apply tema, jadi apply layout. Nah, mau pilih yang ini. Maka jadinya ini. Background di sini masih tergantung dengan background pilihan warna yang ada tadi. Akan saya buat reset atau transparan ya. Nah, sehingga yang tersisa hanya gambar di belakang ini ya Bapak Ibu. Karena saya pilih membuat tema itu tadi itu. Ya, jadi ada gambar orangnya ya tuh. Jadi ada banyak pilihan cara yang bisa dijadikan alternatif untuk mengubah background yang ada di belakang. Gitu. Mungkin itu, Mbak Melisa. Baik, Pak Noval. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama tadi Bapak Ibu bisa langsung klik background-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa, kalau misalkan Bapak Ibu memiliki gambar sendiri, Bapak Ibu bisa upload image-nya dan disesuaikan dengan ukuran yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa dengan klik theme builder begitu. Nah, kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Ina Silvianti. Bisakah kita menambahkan gambar atau animasi bergerak? Begitu, Pak. Animasi bergerak, boleh. Kan ya, saya kasih contoh nih Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ini tadi saya kembalikan ke yang bagus saja, yang ini. Nah, ini saya hapus, Bapak Ibu. Kemudian background-nya saya ubah menjadi warna yang lebih menarik. Oke, nah ini sudah animasi gambar ya. Jadi misalkan saya buat ini deh. Ini saya duplikat ya Bapak Ibu. Duplikat slide. Jadi saya buat yang halaman 3. Kemudian ini saya hapus. Saya masukkan video. Misalkan.
Video kemarin sudah ya, sudah saya bahas video Bapak Ibu. Nah, untuk video kita klik insert, kemudian kita pilih video Bapak Ibu ya. Nah, cari di sini telur. Telur kupu-kupu misalkan. Seperti ini ya. Ini keyword yang ya anggaplah cepet-cepetan ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita pilih yang ini misalkan, kemudian select. Nah, ini udah masuk ya Bapak Ibu. Ini adalah video dari YouTube yang kita embed, atau kita insert. Oke, video bisa. Sekarang kita coba explore. Kita masukkan animasi. Animasi itu GIF ya Bapak Ibu. Contoh misalkan ulat GIF. Nah, jadi beri extension Bapak Ibu titik GIF ini ya Bapak Ibu. Dan kita akan cari di image ini, ada nggak? Kalau nggak ada di web, ya cari yang mana. Nah, ini diarahkan ke ini ya Bapak Ibu. Oke. Oke, saya punya GIF ya Bapak Ibu. Kita klik insert aja. Tambahkan image, upload. Nah, di sini Bapak Ibu jangan image file tapi all file di sini. Ya. Sehingga selain gambar itu juga yang lain bisa masuk. Nah, ini GIF ya Bapak Ibu, ini GIF tuh. Jadi ekstensinya GIF. Ini saya klik open. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini bisa bergerak orang ini. Nah, jadi sangat fleksibel ya Bapak Ibu. Tuh. Jadi gitu caranya. Mungkin itu ya Mbak Melisa. Baik, Pak Noval. Jadi bisa Bapak Ibu bisa menambahkan video, kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan animasi bergerak. Wah, keren sekali nih. Silakan Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya bagaimana cara mengoptimalisasikan Google Slide sebaik mungkin untuk bisa dapat digunakan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Bapak Isbat dari Sulawesi Selatan, Pak. Wah, keren sekali nih, masih menyimak gimana cara mengubah bahasa tampilan dari Indonesia diubah menjadi English, Pak, bahasa Inggris, begitu, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau bahasa Indonesia biasanya itu ada keterbatasan ya. Kadang Bapak Ibu, kalau bahasa Indonesia itu fitur insert video itu kadang nggak muncul kadang ya Bapak Ibu. Ini video. Nah, kadang nggak muncul. Munculnya itu di versi yang berbahasa Inggris. Cara mengubah bahasa, Bapak Ibu bisa klik file di sini. Kemudian di sini ada pilihan language ya. Nih, pilih bahasa. Nah, Bapak Ibu bisa cari dari huruf A sampai huruf Z. Nah, misalkan mau diubah ke English, maka kita centang yang English. Kalau ingin ke bahasa Indonesia aja, Pak. Nah, carilah yang I, mana I tadi? Adakah Indonesia? Jangan-jangan di atas bahasa Indonesia. Nah, ini. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi, saya ulangi, klik file, kemudian pilih language. Nah, itu Mbak Melisa ya. Jadi cukup mudah Bapak Ibu. Baik. Baik, Pak Nopal. Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu untuk mengubah bahasa, di mana tadi klik file, kemudian pilih language, kemudian pilih bahasa yang memang Bapak Ibu inginkan. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak Nopal, ini dari Ibu Suprihatin. Menambahkan audio hasil rekaman suara sendiri, apakah bisa juga? Begitu Pak. Bisa, bisa Bapak Ibu record audio misalkan ya. Oke, ini saya coba kita klik screen sini. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa klik insert ya di sini, kemudian Bapak Ibu bisa pilih audio misalkan. Nah, ini sudah muncul nih ya, Bapak Ibu.
Tapi ngerekodnya tidak di ini ya Bapak Ibu, tidak di apa namanya, tidak di Google Slide ya. Bapak Ibu record dengan menggunakan yang lain, lalu hasil recordnya itu nanti di-insert sebagai audio ya Bapak Ibu. Gitu. Nah kalau di Google Dokumen itu ada ya tab apa namanya voice typing itu ada. Kok di sini ada nggak ya voice typing tuh? Ya, record audio. Ya belum ada ya Bapak Ibu. Jadi yang ada itu upload audio gitu. Gitu Mbak Melisa ya. Baik, terima kasih Pak Noval. Wah, ternyata di Google Slide juga bisa Bapak Ibu menambahkan audionya, Bapak Ibu Ada. bisa menambahkan Mohon rekaman. izin Mbak Melisa. Oh iya, Bang. Jadi ada. Wah, keren Oh, yang sekali. ini ada di tools ya Bapak Ibu. Kemudian ada dictionary di sini juga banyak nih ya. Link objek dan seterusnya. Di sini ada voice type. Misalkan Bapak Ibu, aduh sangat males saya nulis nih misalkan nih ya. Saya kasih contoh deh. Misalkan di sini ya. Ini saya hapus dulu Bapak Ibu. Ini saya hapus. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik di sini, terus kita ubah dulu bahasanya. Kita pakai bahasa Indonesia. Ya, pakai bahasa Indonesia. Kemudian kita klik di sini, klik to speak. Jadi klik untuk berbicara. Kita izinkan. Kemudian kita harusnya bisa nge-record ya. Nah, jadi silakan dicoba ya Bapak Ibu. Jadi voice typing ini membantu ketika Bapak Ibu cuma berbicara, gitu, maka sebenarnya itu sudah direkam gitu ya. Terima kasih. Nah ini ya Bapak Ibu nih. Ini sendiri ya. Nah ini jadi ada di bawah ya Bapak Ibu tuh. Coba kita lihat. Ya. Nah jadi mungkin ini Bapak Ibu bisa sambil mendengarkan presentasi dari orang luar negeri misalkan. Kemudian di situ bisa Bapak Ibu membacakan teksnya yang ada di bawah ini gitu. Banyak sih fitur-fiturnya yang bisa dimanfaatkan, ada di tools, di sini juga ada dictionary. Nah, silakan nanti dipakai saja. Oke, Mbak Melisa. Wah, keren sekali ternyata. Jadi Bapak Ibu di sana bisa menambahkan audio, kemudian Bapak Ibu juga bisa nih menggunakan fitur-fitur yang ada audio typing tadi. Wah, keren sekali nih. Sudah saatnya Bapak Ibu ketika sudah menyimak materi dari Pak Noval dan mendapatkan ilmunya tentunya terkait bagaimana cara mengoptimalisasi Google Slide, Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya begitu. Agar nantinya Bapak Ibu tidak hanya menyimak materi saja, mendapatkan materi saja, tapi Bapak Ibu juga bisa menghasilkan sebuah karya. Begitu. Mungkin untuk pertemuan kedua ini Pak Noval bisa kita cukupkan. Mungkin Pak Noval ada closing statement. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih semangat lagi Pak Noval agar bisa mencoba Google Slide ini. Silakan Pak Noval. Oke, jadi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan closing statement ya. Bapak Ibu harus banyak mencoba. Ya, mencoba itu awalnya dari melihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin kreatif, maka seringlah menonton hasil-hasil orang yang kreatif. Tiru, amati, kemudian ambil idenya dan lakukan. Gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalkan ingin mengembangkan lebih banyak, maka ya sering-seringlah juga melihat gimana yang orang buat. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu akan memiliki informasi yang cukup. Nah, barulah Bapak Ibu mempraktekkan, kemudian jangan pernah puas Bapak Ibu bahwa wah, hasil saya ini bagus. Bahkan kalau boleh saya bilang, hasil saya ini paling tidak bagus gitu ya. Sehingga nanti akan termotivasi untuk membuat yang lebih bagus lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kekuatan desain grafis itu hampir mewakili dari semua kebutuhan informasi yang kita berikan ya.
hampir di semua lembaga misalkan itu pasti menggunakan infografis. Kegiatan ini pun juga menggunakan infografis ya. Termasuk background yang kita pakai ya, Mbak Melisa dan seterusnya itu juga menggunakan dari bagian infografis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Tetap semangat Bapak Ibu. Saya tunggu karya-karyanya. Sehingga saya ingin tempat berbagi ini itu memang betul-betul menghasilkan produk yang luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noval. Jadi tadi seperti kata Pak Noval, bahwasanya Bapak Ibu ketika ingin bisa, Bapak Ibu coba melihat karya-karya orang lain. Tadi kata Pak Noval juga, tiru, amati, dan ambil yang bagus. Dan Bapak Ibu jangan pernah merasa puas dengan apa yang Bapak Ibu hasilkan. Terus-menerus mencoba untuk berlatih, begitu. Nah, mungkin untuk pertemuan kedua ini bisa kita cukupkan, Bapak Ibu. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dan juga terkait tadi ada kendala teknis. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di mana pertemuan besok adalah pertemuan terakhir. Kita tunggu nih, kira-kira apa materi menarik lagi terkait optimalisasi Google Slide. Jadi Bapak Ibu, kami mohon agar Bapak Ibu bisa mengikuti pertemuan hingga akhir karena ini luar biasa sekali untuk ilmu yang Bapak Ibu dapatkan begitu. Kami terima kasih kepada Pak Noval atas pemaparan materinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual nasional yang sangat luar biasa sekali dan antusias sekali pada malam hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu dan jaga kesehatan di cuaca yang sangat ekstrim ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih.